Teks akademik atau karya ilmiah adalah tulisan yang membahas ilmu pengetahuan secara sistematis dengan menggunakan bahasa yang benar. Dalam hal ini dapat diartikan teks akademik sebagai suatu bahan yang digunakan seseorang untuk mengungkapkan gagasan secara tertulis dan lisan dalam konteks ilmiah. Jenis dari teks akademik tersebut telah dituliskan di bagian sebelumnya. Dari jenis tersebut masing-masing terdiri dari genre mikro seperti deskripsi, laporan, prosedur, eksplanasi, eksposisi, dan pembahasan. Yang kedua, perbedaan teks akademik dan non-akademik. Ciri-ciri yang dapat membedakan teks akademik dan non-akademik tersebut tidak lain adalah ciri-ciri algoritma kata-kata dalam susunan beserta makna yang dihasilkan, yang ada tingkat leksis atau kata, kalimat, dan wacana. Nah, perbedaan diambil dari ciri-ciri dari kedua teks, yaitu teks akademik dan teks non-akademik, di mana teks akademik bercirikan yang pertama sederhana dalam hal struktur kalimat, sedangkan non-akademik rumit dalam struktur kalimat. Yang kedua, teks akademik padat informasi, sedangkan non-akademik cenderung tidak padat informasi. Yang ketiga, teks akademik padat akan kata-kata leksikal, sedangkan non-akademik padat akan kata-kata struktural. Yang keempat, teks akademik banyak memanfaatkan nominalisasi, sedangkan teks non-akademik cenderung sedikit memanfaatkan nominalisasi. Yang kelima, teks akademik banyak memanfaatkan metafora gramatika dan karenanya banyak mengandung ungkapan dan yang inokrugen. Sedangkan teks non-akademik cenderung sedikit memanfaatkan metafora gramatika inkongruen. Yang keenam, teks akademik banyak memanfaatkan istilah teknis, sedangkan non-akademik cenderung sedikit memanfaatkan istilah teknis. Yang ketujuh, bersifat taksonomik dan abstrak, sedangkan teks non-akademik lebih konkret dan cenderung tidak bersifat taksonomik. Yang ke-8, teks akademik banyak memanfaatkan sistem pengacuan esofora, sedangkan teks non-akademik tidak menunjukkan pengacuan esofora sebagai ciri penting. Yang ke-9, banyak memanfaatkan proses relasional identifikatif untuk membuat definisi atau identifikasi dan proses relasional atribut untuk membuat deskripsi. Sedangkan teks non-akademik tidak menonjol pada salah satu jenis proses. Yang ke-10, teks akademik bersifat monologis dan untuk itu lebih banyak menggunakan jenis kalimat indikatif dan sampai deklaratif, sedangkan teks non-akademik bersifat dialogis dan untuk itu mendayagunakan jenis kalimat yang bervariasi. Yang ke-11, teks akademik memanfaatkan bentuk pasif untuk memberikan tekanan kepada pokok persoalan yang dikemukakan, bukan kepada pelaku, dan akibatnya teks akademik menjadi objektif bukan subjektif. Sedangkan teks non-akademik memberikan tekanan kepada pelaku dalam peristiwa dialog sehingga pelaku berpariwisata yang menjadi lebih penting tersebut meninggalkan sifat subjektif. Yang ke-12, seharusnya tidak mengandung kalimat minor pada teks akademik dan pada teks non-akademik sering mengandung kalimat minor. 13. Teks akademik seharusnya tidak mengandung kalimat tak gramatikal, sedangkan teks non-akademik sering mengandung kalimat tak gramatikal. Dan yang terakhir, teks akademik biasanya mengambil genre faktual seperti deskripsi, proses, eksplanasi, eksposisi, dan diskusi, bukan penceritaan fiktif. Sedangkan teks non-akademik mengambil genre yang lebih bervariasi dan dapat faktual atau fiksional. Selanjutnya, ciri-ciri teks akademik yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih kepada Saudari Cici. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri teks akademik.
Secara umum, ciri-ciri teks akademik yaitu padat, sederhana, logis, dan objektif. Berdasarkan sudut pandang linguistik sistem fungsional, Wiranto dalam Widya Astuti mendalami keempat ciri tersebut menjadi 14 ciri yang lebih spesifik. Antara lain memiliki struktur kalimat yang sederhana, padat akan informasi, padat kata leksikal, dominan memanfaatkan nominalisasi, banyak memanfaatkan metafora gramatika, dominan menggunakan istilah teknis, bersifat taksonomik dan abstrak, banyak menggunakan sistem pengacuan eksplora, banyak menggunakan proses rasional indikatif dan atributif, bersifat monolog, dominan penggunaan bentuk pasif, tidak mengandung kalimat minor, tidak mengandung kalimat gramatikal dan bersifat faktual. Yang pertama, strukturnya sederhana. Kalimat dalam teks akademik menggunakan struktur yang sederhana, tidak bertele-tele, dan langsung pada pokok persoalan. Struktur berarti elemen bangunan, unsur penyusunan atau kalimat adalah subjek, predikat, objek, informasi, dan pelengkap. Yang kedua adalah informasi padat. Dalam teks akademik, informasi teks sangatlah penting. Yang dimaksud dengan padat informasi dalam teks akademik adalah padat informasi dan padat leksikal kata. Yang ketiga yaitu padat dalam leksikal kata. Teks akademik lebih banyak mengandung kata leksikal atau kata isi atau kata benda, kata kerja, predikat, kata sifat, dan kata keterangan tertentu dibandingkan menggunakan kata struktural atau konjungsi, artikel, kata depan, dan sebagainya. Keilmuan suatu teks terlihat dari semakin banyaknya leksikal kata. Keempat, perbanyak manfaat nominalisasi. Dalam teks akademis, pemilihan kata benda yang menggambarkan proses bukanlah suatu kebetulan, melainkan suatu keharusan. Kata benda adalah alat untuk mengabstraksi kejadian sehari-hari ke dalam teori. Selain mengabstraksi konsep perubahan kata kerja menjadi kata benda, juga digunakan untuk memadatkan informasi dan mengeneralisasi peristiwa subjektif menjadi objektif. Yang kelima, menggunakan metafora gramatikal. Banyak menggunakan metafora gramatikal sehingga mengandung kata-kata yang tidak kongruen. Metafora gramatikal merupakan peralihan dari satu jenis leksis ke jenis leksis lainnya, atau tingkat gramatikal yang lebih tinggi, tingkat gramatikal yang lebih rendah. Yang keenam, menggunakan banyak istilah teknis. Istilah teknis merupakan bagian terpenting dari sebuah teks akademik. Yang ketujuh, bersifat taksonomi dan abstrak. Taksonomi merupakan salah satu ciri teks akademik. Teks akademik dikatakan abstrak karena pokok bahasanya dibahas di dalamnya seringkali merupakan hasil rumusan pengalaman nyata menjadi teori. Yang ke-8, banyak memanfaatkan sistem pengacuan estafora. Pada teks akademik untuk menunjukkan prinsip generalitas bahwa benda yang disebut dalam kelompok nominan tersebut bukan benda yang mengacu kepada penyebutan sebelumnya. Contoh pengacuan estafora di dalam kelompok nomina, benda yang diacu berupa kalimat semataan yang diletakkan di dalam tanda, atau kelompok adverbia yang diletakkan dalam tanda. Banyak 9, banyak memanfaatkan proses relasional identifikasi. Ada dua jenis proses relasional, yaitu proses rasional yang dapat didefinisi dan proses rasional atribut. Proses rasional yang dapat diidentifikasi merupakan alat yang baik untuk membuat definisi atau identifikasi terhadap sesuatu, sedangkan rasionalisasi atributif merupakan alat yang baik untuk membuat deskripsi dengan menampilkan sifat, karakteristik, atau kondisi dari hal yang dijelaskan. Yang 10, monologis. Teks akademik bersifat monologis, artinya pengarang dalam hal ini menyampaikan gagasannya bukan dalam bentuk dialog. Teks ilmiah lebih banyak menggunakan jenis kalimat indikatif deklaratif. 11, manfaatnya bentuk pasif. Kalimat-kalimat dalam teks ilmiah kebanyakan bersifat pasif untuk memberikan tekanan pada pokok permasalahan yang diangkat, bukan pada pelakunya, sehingga akademis tidak bersifat subjektif. Yang ke-12, tidak mengandung kalimat minor. Kalimat minor adalah kalimat yang unsurnya tidak lengkap. Kalimat minor adalah kalimat tidak efektif karena unsurnya tidak memuat subjek dan predikat. Kalimat minor sering digunakan dalam karya sastra, terutama dalam percakapan. Ke-14, tidak boleh mengandung kalimat yang tidak gramatikal. Kalimat tidak gramatikal adalah kalimat yang secara gramatikal mengandung kekurangan atau kelebihan unsur tertentu, misalnya kata leksikal seperti kata benda. 14, bersifat faktual.
Teks akademik yang bergenre faktual seperti deskripsi, eksposisi, pembahasan prosedur, dan resensi. Genre faktualnya adalah teknologi. Ciri-ciri teks non-akademik yaitu ditulis berdasarkan fakta pribadi, fakta yang disimpulkan subjektif, gaya bahasa konotatif dan populer, tidak memuat hipotesis, penyajian dibarengi dengan sejarah, bersifat inisiatif, dan situasi dramatis. Teks akademik dalam genre mikro akan dijelaskan oleh Saudara Brema. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Indah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teks akademik dalam genre mikro, yang sebelumnya tadi sudah dijelaskan ataupun sudah disinggung oleh rekan saya, bahwa teks akademik dalam genre mikro itu terbagi menjadi 5. Yang pertama itu adalah teks deskripsi, yang kedua itu adalah teks eksplanasi, yang ketiga itu adalah teks eksposisi, yang keempat itu adalah teks diskusi, dan yang kelima itu adalah teks laporan. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah teks deskripsi. Mungkin bagi kita sebagian teman-teman sudah tidak asing dengan yang namanya teks deskripsi, karena pada saat sekolah dulu juga sudah pernah kita mempelajari mengenai teks deskripsi. Adapun definisi dari teks deskripsi, kata deskripsi berasal dari bahasa Latin describere, yang artinya menggambarkan atau memberikan suatu hal. Dari segi istilah, deskripsi adalah suatu bentuk karangan yang melukiskan dan menggambarkan sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya, sehingga pembaca dapat mencitra ataupun mendengar, melihat, mencium, dan merasakan apa yang dilukiskan itu sesuai dengan citra penulisnya. Teks deskripsi adalah teks yang berisi gambaran sifat-sifat benda, sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan hal yang disampaikan di dalam teks. Menurut Hermaditoyo, menyatakan bahwa kalimat pada teks deskripsi merupakan kalimat yang menggambarkan sesuatu, menyatakan apa yang dapat diindra, menggambarkan perasaan dan perilaku jiwa dalam bentuk kalimat. Yang selanjutnya, ciri-ciri dari teks deskripsi. Ciri-ciri dari teks deskripsi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah ciri berdasarkan tujuan. Tujuan dari teks deskripsi menggambarkan objek dengan cara memperinci objek secara objektif, atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Teks deskripsi bertujuan menggambarkan atau melukiskan secara rinci dan penggambaran sekonkret mungkin suatu objek atau suasana atau perasaan, sehingga pembaca seakan-akan melihat, mendengar, mengalami apa yang dideskripsikan. Yang kedua adalah ciri objek. Objek yang dibicarakan pada teks deskripsi bersifat khusus, atau objek tertentu yang kemungkinan berbeda dengan objek lain. Objek yang dideskripsikan bersifat pendapat personal. Ciri ini tergambar pada judul berisi objek pada konteks tertentu. Misalnya, si Bagas kucingku. Nah, dalam judul si Bagas kucingku, hal yang dibicarakan ini khusus pada kucing yang namanya itu Bagas, yang kemungkinan memiliki sifat berbeda dengan kucing-kucing yang lain. Nah, yang terakhir adalah ciri berdasarkan isi. Isi dalam teks deskripsi diperinci menjadi perincian bagian-bagian objek, menggambarkan secara konkret. Atau menggambarkan wisata yang indah, akan dikonkretkan indahnya wisata itu seperti apa. Yang kedua, menggambarkan ibu yang baik itu dikonkretkan baiknya seorang ibu itu seperti apa. Dengan demikian, teks deskripsi banyak menggunakan kata khusus. Isi teks deskripsi juga bersifat personal dengan kandungan emosi, sehingga menggunakan kata-kata dengan emosi kuat. Misalnya, ombak menggempur, kemolekan pantai, ibuku yang tangguh. Bisa dilihat di sini adalah kata-kata dengan emosi kuatnya itu adalah menggempur, kemolekan, dan tangguh. Nah, yang selanjutnya adalah struktur dari teks deskripsi. Ada 3 struktur dari teks deskripsi. Yang pertama itu adalah identifikasi atau gambaran umum. Biasanya dalam bagian ini berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, pernyataan umum tentang objek. Yang kedua adalah deskripsi bagian. Berisi perincian bagian objek tetapi diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Perincian dapat berisi apa yang dilihat, baik itu bagian-bagiannya, komposisi warna, seperti apa objek yang dilihat menurut kesan penulis. Perincian juga dapat berisi dari apa yang didengar. Misalnya mendengar suara apa saja, seperti suara-suara itu
atau penulis membandingkan dengan apa. Yang selanjutnya, perincian juga dapat berisi apa yang dirasakan penulis dengan mengamati objek. Nah, jenis pengembangan deskripsi bagian itu terbagi menjadi 4. Yang pertama berdasarkan ruang. Berisi perincian bagian-bagian ruang objek yang dideskripsikan. Misalnya, penulis mendeskripsikan bagian pintu masuk, pintu tengah, dan pintu belakang. Perincian ruang juga dapat menyebut nama-nama ruang dan ciri-cirinya. Yang kedua, berdasarkan anggota bagian-bagian objek. Berisi perincian bagian-bagian yang dideskripsikan. Misalnya, pantai digambarkan bawah lautnya, bibir pantai, ombak dan pasirnya, pemandangan tumbuhan dan hewan pantai. Nah, yang selanjutnya yang ketiga berdasarkan proses sesuatu berlangsung. Berisi perincian bagian awal, mulai meningkat, puncak atau inti, atau penutup. Misalnya, penulis mendeskripsikan awal pementasan, puncak adegannya, mulai meluruh hingga penutup dari pementasan tersebut. Yang keempat adalah berupa pemfokusan. Berisi bagian yang paling disukai dari bagian yang dideskripsikan. Misalnya, bagian yang paling saya sukai dari perpustakaan ini adalah ruang bacanya. Desain unik dengan cat merah memberikan kenyamanan yang luar biasa pada pengunjung. Artinya di sini, yang difokuskannya di sini adalah perpustakaannya yang warna dari bagian perpustakaannya itu yang paling orang itu sukai adalah dari ruang bacanya. Dan juga fokusnya di sini adalah desain unik dari perpustakaan tersebut. Dan yang terakhir, struktur dari teks deskripsi adalah berupa penutup atau kesimpulan. Nah, yang keempat adalah kaidah kebahasaan teks deskripsi. Kaidah kebahasaan teks deskripsi terdiri dari yang pertama, menggunakan kata-kata khusus untuk mengkonkretkan. Misalnya, warna. Warna itu harus dirincikan seperti warna merah, warna kuning, atau warna hijau. Yang kedua, menggunakan kalimat rincian untuk mengkonkretkan. Misalnya, ibuku orang yang sangat baik. Nah, di sini kita harus merincikan apa-apa saja yang menunjukkan bahwa ibu itu adalah orang yang sangat baik. Misalnya, dia berusaha menolong semua orang. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Yang ketiga adalah menggunakan kata sinonim dengan emosi kuat. Misalnya itu adalah kata indah. Kata indah itu diungkapkan dengan sinonim yang lebih kuat. Misalnya elok, permai, molek, mengagumkan, memukau, dan menakjubkan. Yang keempat itu menggunakan majas untuk melukiskan secara konkret. Misalnya pasir pantai lembut seperti bedak bayi. Hamparan laut biru toska seperti permadani indah yang terbentang luas. Angin pantai dengan lembut mengelus wajah kita. Yang kelima adalah menggunakan kalimat rincian. Misalnya terumbu karang berwarna-warni. Ada terumbu karang orange, abu-abu, hijau muda. Yang keenam menggunakan bahasa sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan apa yang dideskripsikan. Yang ketujuh, teks deskripsi yang memunculkan kata ganti orang. Misalnya, kucingku dengan kata gantiku, ibuku dengan kata gantiku, memasuki wisata ini Anda akan disambut dengan kata ganti Anda. Nah, yang selanjutnya adalah teks eksplanasi. Menurut Kosasih, teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan suatu proses atau peristiwa tentang asal-usul, proses atau perkembangan suatu fenomena, mungkin berupa peristiwa alam, sosial, maupun budaya. Adapun struktur dari teks eksplanasi, yang pertama identifikasi fenomena. Mengidentifikasi sesuatu yang diterangkan. Hal itu bisa terkait dengan fenomena alam, sosial, budaya, dan fenomena lain. Misalnya itu adalah awal pemerintahan Kabupaten Bandung dimulai sejak Piagam Sultan Agung Mataram pada tanggal 20 April 1641. Tanggal tersebut ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Bandung. Nah, ini adalah salah satu fenomena tentang hari jadi Kabupaten Bandung. Yang selanjutnya adalah penggambaran rangkaian kejadian. Perincian atas kejadian yang relevan dengan identifikasi fenomena. Bagian ini dapat disusun dengan dua pola, baik itu pola kausalitas ataupun kronologis. Contohnya, dari segi kronologis. Pada tahun 1575, yang berkuasa di daerah ini adalah pemerintahan Islam. Dilanjutkan pemerintahan Mataram pada tahun 1621 hingga 1677. Dan pemerintahan Belanda pada saat Mataram berkuasa, itulah nama keprabuan diubah menjadi kabupaten. Nah, itu adalah kronologis. Jadi kronologisnya itu adalah dari tahun 1575
berlanjut ke tahun 1621 hingga 1677. Nah, yang selanjutnya adalah kausalitas. Misalnya, semua produsen dapat menghasilkan makanannya sendiri, sehingga disebut organisme autotrof. Sebagai produsen, tumbuhan hijau menghasilkan makanan melalui proses fotosintesis. Makanan dimanfaatkan oleh tumbuhan itu sendiri maupun makhluk hidup lainnya. Dengan demikian, produsen merupakan sumber energi utama bagi organisme lain, yaitu konsumen. Struktur yang terakhir adalah ulasan, yang berupa komentar atau penilaian tentang konsekuensi atau kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Misalnya, dengan demikian tropisme sesungguhnya merupakan gerak dari bagian tumbuhan yang disebabkan adanya rangsangan. Hal ini ternyata berbeda dengan gerak pasti. Arah gerak tropisme bergantung pada arah datangnya rangsangan. Yang ketiga adalah kaidah kebahasaan. Dalam teks eksplanasi menggunakan kaidah kebahasaan. Yang pertama itu menggunakan konjungsi kausalitas, antara lain kata sebab, karena, oleh karena itu, oleh sebab itu, sehingga. Yang kedua, menggunakan konjungsi kronologis atau hubungan waktu seperti kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Yang ketiga, menggunakan kata benda merujuk pada jenis fenomena, bukannya pada kata ganti penceritanya. Kata ganti yang dimaksud misalnya Kabupaten Bandung, burung, gerhana, kesenian daerah, perkembangan budaya Papua. Di dalam teks itu pun sering dijumpai kata teknis atau peristilahan sesuai dengan topik yang dibahas. Contohnya itu, terpuruknya industri pariwisata saat ini ternyata telah mendorong masyarakat pedesaan melirik sektor pertanian. Nah, di sini kata teknis atau peristilahannya itu adalah sektor pertanian. Dan juga banyak pemuda atau pasangan muda yang dulu bekerja di kota seperti Denpasar, Sanur, atau Kuta kemudian memilih pulang ke kampung. Pasalnya, krisis akibat terpuruknya pariwisata itu tidak hanya dirasakan industri pariwisata, tetapi juga sektor kerajinan tangan dan peternakan. Nah, di sini yang menjadi kata teknis atau peristilahannya itu adalah sektor kerajinan tangan dan peternakan. Yang selanjutnya tentang teks eksposisi akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan teks eksposisi. Adapun definisi dari teks eksposisi adalah jenis tulisan yang bertujuan untuk memberikan penjelasan informasi atau argumentasi terinci tentang suatu topik, konsep, atau fenomena. Tujuannya adalah agar pembaca memahami lebih dalam mengetahui atau meyakini suatu hal berdasarkan fakta, argumen logis, dan data yang disajikan. Teks eksposisi menyampaikan informasi secara objektif tanpa kecenderungan pendapat pribadi penulis. Dan adapun pengertian dari menurut para ahli, yang pertama itu dari Nurgiantoro pada tahun 2008, Nurgiantoro mengartikan teks eksposisi sebagai jenis teks yang mengungkapkan atau memberikan penjelasan tentang suatu ide, gagasan, atau konsep tertentu dengan logika yang sangat kuat, yang alasannya yang kuat. Selanjutnya dari Arikunto, yaitu pada tahun 2006, menurut Arikunto, teks eksposisi adalah jenis teks yang bertujuan untuk memberikan informasi atau penjelasan yang mendalam tentang suatu hal, fenomena, atau kejadian dengan menggunakan logika dan argumentasi yang kuat. Selanjutnya ada bagian pembentuk teks eksposisi. Yang pertama ada gagasan. Gagasan disebut juga ide atau pendapat. Isinya berupa pernyataan yang mungkin berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, dan bujukan.
Contohnya, jika pemerintah tidak cepat bertindak, dalam 10 tahun mendatang, hutan Sumatera akan musnah dan diikuti oleh musnahnya hutan Kalimantan. Selanjutnya, bagian dari teks eksposisi yaitu fakta. Fakta yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Dalam teks eksposisi, fakta berfungsi untuk memperkuat gagasan sehingga diharapkan lebih meyakinkan khalayak. Contohnya, selama bulan Januari sampai Oktober, 45% dari keseluruhan titik kebakaran terkonsentrasi di Provinsi Riau. Selanjutnya ada struktur teks eksposisi. Adapun struktur teks eksposisi adalah yang pertama itu tesis. Tesis berupa pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahasnya. Adapun contoh tesis dalam teks yaitu nasib hutan kita yang semakin suram. Yang kedua itu ada rangkaian argumen yang terdiri atas pendapat atau fakta, yaitu berupa sejumlah pendapat atau argumen penulis sebagai penjelasan atas tesis yang dikemukakan sebelumnya. Pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen penulis. Yang ketiga ada penegasan kembali. Sebagai perumusan kembali secara ringkas, bagian ini sering pula disebut penutup atau simpulan. Adapun contoh penegasan kembali yang terdapat dalam teks yaitu nasib hutan kita semakin suram, yaitu sebagai berikut. Rupanya kedua masalah itu belum cukup, pemerintah menambah rencana pembukaan kawasan hutan lindung untuk areal pertambangan. Kebijakan tersebut jelas semakin menyempurnakan derita hutan Indonesia. Bagian ini merupakan sebuah simpulan dari paparan sebelumnya. Hal ini ditandai oleh kata-kata kedua masalah itu belum cukup. Kebijakan tersebut jelas semakin jelas. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama itu menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Dengan topik kehutanan yang menjadi fokus pembahasan, istilah-istilah yang muncul dalam teks tersebut adalah penebangan liar, hutan lindung, hutan alam, hutan rawa gambut, dan sektor kehutanan. Yang kedua ada menggunakan kata-kata menunjukkan hubungan argumentasi. Misalnya jika, sebab, karena, dengan demikian akibatnya, oleh karena itu. Selanjutnya ada menggunakan kata kerja mental, seperti contohnya itu seperti diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, dan berpendapat, berasumsi, dan menyimpulkan. Yang keempat itu menggunakan kata-kata perujukan seperti berdasarkan data, merujuk pada pendapat. Yang kelima, menggunakan kata-kata persuasif seperti hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus. Selain itu, teks eksposisi lebih sering menggunakan kata-kata denotatif, yakni kata yang bermakna sebenarnya kata itu belum mengalami perubahan ataupun penambahan makna. Selanjutnya ada teks laporan. Pengertian dari teks laporan adalah jenis tulisan yang menyajikan informasi faktual, hasil penelitian atau observasi tentang suatu kejadian, eksperimen, atau topik tertentu. Adapun struktur dari teks laporan, yang pertama itu ada judul, yaitu menyatakan secara singkat topik laporan. Yang kedua ada pendahuluan, menguraikan tujuan penulisan laporan, latar belakang, dan ruang lingkup masalah. Yang ketiga ada metode atau prosedur, yaitu menjelaskan cara atau langkah-langkah yang digunakan dalam pengumpulan data. Yang keempat ada isi atau pembahasan, merupakan bagian utama yang berisi data, fakta,
dan temuan yang diperoleh selama proses pengamatan atau penelitian. Yang kelima ada kesimpulan. Yaitu menyimpulkan hasil laporan dengan singkat berdasarkan fakta yang telah disajikan. Biasanya kesimpulan diakhiri dengan rekomendasi jika diperlukan. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan unsur kebahasaan teks laporan. Yang pertama itu ada frasa atau kelompok kata. Frasa atau kelompok kata adalah dua kata atau lebih yang tidak predikatif. Dalam teks laporan sering ditemukan frasa verbal, yaitu frasa yang intinya berjenis verbal atau kata kerja. Contohnya itu, burung merpati dapat mengenali pasangannya masing-masing. Yang kedua, kata berimbuhan berjenis verba dan nomina. Yaitu contohnya itu misalnya kata dasarnya itu temu, kata verbanya itu ditemui, menemukan, menemui. Dan nominanya itu temuan. Yang kedua itu contohnya, kata dasarnya itu kenal, verbanya itu mengenal, mengenali, mengenalkan. Nominanya itu kenalan. Yang ketiga itu contohnya makan. Verbanya itu makan, memakani, memakankan. Nominanya makanan. Selanjutnya ada pun unsur kebahasaan yang ketiga yaitu konjungsi. Konjungsi atau kata hubung adalah kata yang dipakai untuk serangkaian dua kalimat atau lebih seperti konjungsi penambahan, perlawanan, pilihan, dan sebab akibat. Contohnya itu, paruhnya berbentuk kecil dan lurus yang memungkinkan mereka untuk memakan makanan yang berukuran kecil. Contoh kedua yaitu hal ini dikarenakan burung ini memiliki suatu sensor di dalam hidungnya sehingga mereka dapat mengenali bau rumahnya sendiri. Adapun konjungsi penambahannya itu selalada, kelapu, atau serta, lalu, lagi, dan kemudian lagi pula. Konjungsi pemilihan itu contohnya itu atau. Konjungsi perlawanan itu seperti sedangkan, tetapi, melainkan. Konjungsi penegasan itu apalagi, bahkan, juga. Selanjutnya ada kalimat deskriptif. Kalimat deskriptif adalah kalimat yang menggambarkan objek. Contohnya itu, hewan ini memiliki beragam jenis pewarna seperti putih, coklat, hitam, atau campuran dari warna-warna tersebut. Yang selanjutnya kalimat definisi. Kalimat definisi adalah kalimat yang menyatakan sebuah pengertian, dapat dirumuskan sebagai X dan Y. Keterangannya, X adalah benda yang didefinisikan, Y dengan definisinya. Adalah kata kerja penghubung atau kata kerja seperti adalah, ialah, merupakan, dan termasuk. Contohnya itu, burung merpati adalah salah satu hewan dalam kelas Aves yang paling banyak tersebar di dunia. Selanjutnya ada kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kalimat simpleks adalah kalimat yang hanya terdiri atas satu struktur dengan satu verba utama atau satu klausa verba yang menggambarkan aksi, peristiwa, atau keadaan. Kalimat simpleks disebut juga kalimat tunggal. Pola kalimat simpleks yaitu SP, PS, SPK, SPO, SPOK, SPPEI, SPPIK, SPOPEL, SPOPELK. Contohnya itu, burung ini mudah dipelihara. Dan contoh ini termasuk pola kalimat simpleks SP. Yang kedua, burung merpati termasuk burung berukuran sedang, yaitu contoh dari pola kalimat SPO. Selanjutnya, kalimat kompleks adalah kalimat yang terdiri atas lebih dari satu aksi, peristiwa, atau keadaan sehingga mempunyai lebih dari satu verba utama dalam lebih dari satu struktur. Struktur yang satu dengan struktur yang lain dihubungkan dengan konjungsi atau tanda baca titik koma. Kalimat kompleks terbagi dua yaitu sebagai berikut. Kalimat kompleks parataktik adalah kalimat
kompleks yang terdiri atas dua struktur atau lebih yang dinyatakan dengan hubungan konjungtif sejajar dengan makna. Kalimat kompleks ini ditandai dengan konjungsi yang menyatakan hubungan. Yang pertama itu penggabungan, yaitu serta dan lalu lagi pula. Yang kedua pembelian, yaitu atau. Yang ketiga pertentangan, yaitu sedangkan, tetapi, melainkan. Yang keempat itu penguatan, itu bahkan, juga, apalagi. Selanjutnya ada teks diskusi yang dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya adalah teks diskusi. Definisi dari teks diskusi adalah jenis teks yang bertujuan untuk menyampaikan argumen atau pendapat tentang suatu topik tertentu. Dalam teks diskusi, penulis akan menyajikan pandangan atau argumen dari berbagai sudut pandang yang berbeda terkait topik yang sedang dibahas. Tujuan utama dari teks diskusi adalah untuk meyakinkan pembaca atau pendengar tentang suatu pandangan atau pendapat tertentu. Teks diskusi juga memiliki definisi dari para ahli, yaitu dari Purwadi adalah teks yang berisi argumen-argumen yang dikemukakan oleh penulis untuk membujuk pembaca atau pendengar tentang suatu permasalahan atau isu yang dibahas. Dan dari Tarigan, teks diskusi adalah teks yang menyajikan fakta, pendapat, dan argumen-argumen untuk membahas suatu topik atau permasalahan dengan tujuan agar pembaca atau pendengar dapat memahami dan setuju dengan pandangan penulis. Jadi kesimpulan dari para ahli, teks diskusi adalah teks yang berisi fakta, pendapat, dan argumen-argumen yang bertujuan agar pembaca atau pendengar dapat memahami pandangan penulis. Yang kedua, struktur dari teks diskusi yaitu yang pertama adalah pendahuluan. Dalam pendahuluan ada pernyataan untuk membatasi topik, latar belakang topik, sudut pandang berbeda yang akan dibahas. Yang kedua ada isi, yaitu serangkaian paragraf, 2 atau 3 paragraf dengan argumen setuju dan alasannya serta contoh yang mendukung. 2 atau 3 paragraf dengan argumen tidak setuju dan alasannya serta contoh yang mendukung gagasan. Isi dalam teks diskusi ini harus menggunakan bahasa persuasif dan menggunakan bahasa yang kohesif untuk menghubungkan gagasan atau untuk menunjukkan perubahan pendapat. Dan yang ketiga yaitu simpulan. Simpulan dalam teks diskusi ini harus argumen dari kedua sisi, mengevaluasi argumen yang paling efektif, dan rekomendasi satu sudut pandang berdasarkan argumen yang disajikan. Kaidah kebahasaan dari teks diskusi ini adalah yang pertama audiensi, apakah yang kamu gunakan dapat meyakinkan pembaca atau pendengar. Yang kedua ada gagasan, apakah kata-kata yang kamu gunakan mampu menjelaskan dan menghubungkan gagasan serta alasan. Lalu sarana persuasif, apakah jelas gambaran posisi atau pendapat penulis dan mencoba meyakinkan pembaca atau pendengar. Lalu kosakata, apakah kosakata yang kamu gunakan sesuai dengan topik dan konteks tugas. Dan kohesi, apakah kamu menggunakan dengan tepat kata rujukan, kata ganti, konjungsi, dan kata hubung dengan kalimat paragraf. Kata yang mewakili pikiran dan perasaan membawa emosi dan pandangan penulis, misalnya percaya, yakin, pikir, rasa, suka, kagum, senang, terkejut, ragu, dan harap. Lalu kata emotif melibatkan pikiran pembaca, seakan pembaca melihat persoalan seperti yang kita pikirkan, misalnya ganas, unik, liar, buas, berharga, dan lain-lain. Bahasa evaluatif untuk mengkaji argumen dan bukti pendukung, misalnya penting, sederhana, berpikiran sempit, mengancam, sangat jelas, menguntungkan bagi masa depan, lebih mudah, diharapkan, terlalu rapuh, penilaian buruk, tidak dapat diakui. Derajat kepastian juga dikenal sebagai modalitas pasti dengan pernyataanmu sendiri. Misalnya, dapat, akan, mesti, seharusnya, selalu, biasanya, hampir, nyaris, tidak pernah, kadang-kadang, umumnya, tentu, pasti, harus, tak perlu dipersoalkan, dan hampir tidak pernah. Lalu konjungsi dan penanda kohesi koherensi.
Konjungsi digunakan untuk menggabungkan dua gagasan dalam satu kalimat, sementara konektif digunakan untuk mengaitkan gagasan di antara kalimat dan paragraf yang berbeda. Misalnya dan, tetapi, namun, bagaimanapun, alasan lain, mengapa, juga dalam hal lain, pertama, kedua, akhirnya, dan tanpa memperhatikan. Contoh dari teks diskusi ini, misalnya kami ambil itu daur ulang untuk gaya hidup hijau. Dalam pendahuluan yaitu, setiap hari kita diingatkan agar kita lebih peduli terhadap lingkungan kita, namun ternyata tidak mudah untuk peduli terhadap lingkungan atau gaya hidup hijau, atau sebenarnya mudah. Gagasan utamanya itu pemerintah pusat dan daerah sejak beberapa tahun lalu mencoba agar lebih mudah bergaya hidup hijau. Bukti dan alasan pendukung satu sudut pandang. Mereka menyediakan tong sampah dengan warna berbeda agar masyarakat mengetahui di mana membuang sampahnya. Tong sampah berwarna juga ditambahkan dengan gambar yang menunjukkan benda mana yang boleh pada masing-masing tong sampah. Gagasan utama, lalu ada gagasan utama yang kedua, yaitu pada setiap kesempatan jutaan orang melakukan gerakan kebersihan di berbagai wilayah di Indonesia dalam waktu yang berbeda-beda. Bukti dan alasan pendukung satu sudut pandang yaitu gerakan semacam ini diharapkan menginspirasi masyarakat untuk selalu peduli lingkungan masing-masing. Kampung wisata Jambangan di Surabaya menjadi kampung percontohan gaya hidup hijau dalam daur ulang sampah dan penghijauan kampung yang sesungguhnya. Lalu gagasan utama sudut pandang lain. Namun di pihak lain, di banyak tempat orang daur ulang itu membuang. Baik, terima kasih pada rekan saya Saudari Goretti. Kita masuk kesimpulan. Kesimpulannya yaitu teks akademik merupakan teks yang diproduksi dan digunakan dalam keperluan akademik. Teks akademik atau teks ilmiah dapat berwujud dalam berbagai jenis, misalnya buku, ulasan buku, proposal penelitian, laporan praktikum, dan artikel ilmiah. Teks akademik atau yang sering juga disebut teks ilmiah adalah tulisan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, penginjauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu dengan sistematika. Penulisan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok kita pada hari ini. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan hasil presentasi kami pada hari ini. Di sini kami akan membuka sesi pertanyaan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, boleh mengangkat tangannya. Baiklah, di sini saya akan memilih kepada saudara Christian. Dipersilahkan untuk pertanyaannya. Baiklah, terima kasih kepada Memberikan pertanyaannya. Yang selanjutnya kepada saudari Marcelina, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada kelompok penyaji atas kesempatannya. Di sini saya mau bertanya, bagaimana teks akademik mempengaruhi pembaca dalam hal pembentukan opini dan pengambil keputusan? Untuk bagi teman-teman yang bertanya tadi, boleh diketik ulang pertanyaannya di grup ya teman-teman. Terima kasih. Ini kami akan menjawab pertanyaan yang sudah disampaikan oleh teman-teman. Yang pertama itu adalah pertanyaan dari saudara Christian, akan dijawab oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada Saudara Brema. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Christian, di mana pertanyaannya, mengapa teks akademik cenderung menggunakan kalimat pasif dibandingkan kalimat aktif, dan apa keuntungan dari penggunaan kalimat pasif daripada penggunaan kalimat aktif? Teks cenderung menggunakan kalimat akademik pasif dibandingkan kalimat aktif karena beberapa alasan, diantaranya yang pertama, dalam teks akademik
penting untuk menjaga objektivitas. Kalimat pasif memungkinkan penulis untuk menghilangkan penekanan pada pelaku tindakan subjek dan lebih fokus pada hasil atau objek tindakan. Yang kedua, teks akademik seringkali menekankan pada hasil dan proses, bukan pada penulis atau pelaku tindakan. Kalimat pasif lebih efektif dalam memfokuskan perhatian pembaca pada apa yang dilakukan atau ditemukan. Yang ketiga, teks akademik biasanya menghindari penggunaan kata ganti orang pertama seperti saya dan kami. Dengan kalimat pasif, tindakan pelaku bisa dihilangkan sehingga teks terasa lebih impersonal dan formal. Dan adapun keuntungan penggunaan kalimat pasif dibandingkan menggunakan kalimat aktif, yang pertama adalah fokus pada objek atau hasil, di mana penggunaan kalimat pasif memungkinkan penulis untuk menekankan aspek yang lebih penting dalam penelitian atau argumen, yaitu objek atau hasil tindakan daripada pelakunya. Yang kedua, kalimat pasif dapat membantu dalam menata informasi dengan lebih terstruktur, terutama dalam menjelaskan rangkaian proses atau hasil penelitian yang rumit. Yang ketiga, seringkali terdengar lebih formal dan netral. Namun, kalimat aktif juga memiliki tempat dalam teks akademik, terutama untuk menjaga kejelasan dan kelincahan tulisan. Sekian jawaban dari saya. Bagaimana saudara Christian? Apakah dapat menerima? Baiklah, terima kasih atas pertanyaan dari kelompok penyaji. Saya dapat menerima yang sudah dijelaskan oleh kelompok penyaji. Tadi sudah dijelaskan alasan kenapa bentuk kalimat pasif lebih banyak digunakan di dalam kalimat teks akademik. Yang pertama itu, kalimat pasif lebih objektif dalam menekankan pada pelaku dan lebih fokus pada hasil atau objek. Terus yang kedua, kalimat pasif lebih menekankan pada hasil atau proses penelitian, bukan pada penulis atau pelaku tindakan. Terus yang ketiga itu kalimat pasif menghindari penggunaan kata ganti orang pertama. Dengan kalimat pasif, tindakan pelaku bisa dihilangkan. Terus keuntungan penggunaan kalimat pasif itu lebih fokus pada objek dan hasil, terus lebih struktur dan meningkatkan formalitas dalam kesopanan. Itu saja yang bisa saya ringkas dari jawaban kelompok penyaji. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman, dan juga selanjutnya adalah kami akan menjawab pertanyaan dari saudari Marcelina. Kepada rekan saya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Marcelina, yaitu di mana pertanyaannya, bagaimana teks akademik mempengaruhi pembaca dalam hal pembentukan opini dan pengambilan keputusan. Teks akademik mempengaruhi pembaca dalam hal pembentukan opini dan pengambilan keputusan dengan menyajikan informasi yang objektif, analisis mendalam, dan bukti-bukti yang mendukung argumen. Teks akademik biasanya ditulis oleh para ahli atau peneliti yang memiliki keahlian di bidang tertentu, sehingga informasi yang disajikan dianggap dapat diandalkan dan dapat dipercaya. Dengan membaca teks akademik, pembaca dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang topik atau masalah tertentu, serta dapat mengembangkan opini dan pandangan mereka berdasarkan informasi yang disajikan. Selain itu, teks akademik juga dapat membantu pembaca dalam pengambilan keputusan dengan memberikan informasi yang relevan dan berbasis pada bukti. Bagaimana dengan saudari Marcelina? Apakah dapat menerima jawaban dari saya? Baiklah, saya dapat menerima jawabannya, dan jawaban dari penyaji yang bisa saya simpulkan yaitu teks akademik mempengaruhi pembaca dalam hal pembentukan opini dan pengambilan keputusan dengan menyajikan informasi yang objektif, analisis mendalam, dan bukti-bukti yang mendukung argumen. Teks akademik itu biasanya ditulis para ahli atau peneliti yang memiliki keahlian di bidang tertentu, sehingga informasi yang disajikan dianggap dapat diandalkan dan dapat dipercaya. Selain itu, teks akademik juga dapat membantu pembaca dalam pengambilan keputusan dengan memberikan informasi yang relevan dan berbasis pada bukti. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada saudari Marcelina untuk pertanyaannya, dan juga selanjutnya dari pertanyaan saudari Susi akan dijawab oleh rekan saya.
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Susi. Pertanyaannya yaitu bagaimana suatu teks itu dikatakan sebagai teks akademik dan sebutkan contoh teks akademik. Sebuah suatu teks itu bisa dikatakan teks akademik jika teks akademik itu memenuhi ciri yang berkaitan dengan struktur, gaya bahasa, dan tujuan penulis yang khas dalam konteks akademik. Sesuai dengan materi yang kami jelaskan tadi. Misalnya menggunakan bahasa yang baku, formal, dan tidak menggunakan kata-kata yang bersifat emosional atau slang. Lalu harus memiliki struktur yang sistematis, seperti pendahuluan, isi, penutupnya. Teks akademik ini juga harus menggunakan referensi yang sumber-sumbernya yang kredibel, misalnya buku, jurnal, artikel, atau penelitian yang mendukung argumen atau analisis, dan harus memiliki tujuan untuk menyampaikan informasi, menganalisis, atau membahas suatu topik dengan landasan keilmuan. Contoh dari teks akademik itu misalnya ada makalah ilmiah, yaitu tulisan yang disusun berdasarkan penelitian atau kajian literatur yang fokus pada topik tertentu. Misalnya contohnya itu bisa makalah yang membahas dampak globalisasi terhadap perekonomian Indonesia, di mana penulis menganalisis data dan menggunakan referensi dari jurnal ekonomi terpercaya. Bagaimana dengan saudari kami Susi? Apakah dapat menerima jawaban saya? Mohon maaf sebelumnya, bisa diulangi tidak jawabannya? Soalnya jaringan saya lagi sedikit jadi suaranya patah-patah. Makasih. Oke, saya ulangi. Suatu teks itu dapat dikatakan sebagai teks akademik jika cirinya itu sesuai dan memenuhi dengan strukturnya, gaya bahasanya, serta tujuan penulis yang khas dalam konteks akademik sesuai dengan materi yang kami jelaskan tadi. Misalnya itu menggunakan bahasa yang baku, yang formal, dan tidak menggunakan kata-kata yang bersifat emosional atau slang. Dan teks ini harus memiliki struktur yang sistematis. Misalnya itu seperti pendahuluan, isi, dan penutup tadi. Lalu teks akademik ini juga harus memiliki referensi yang kredibel. Dan teks ini harus bertujuan untuk menyampaikan informasi, menganalisis, atau membahas suatu topik dengan landasan keilmuan. Contoh teks akademik itu misalnya ada makalah ilmiah, yaitu tulisan yang disusun berdasarkan penelitian atau kajian literatur yang fokus pada topik tertentu. Contoh sederhananya itu bisa makalah yang membahas dampak globalisasi terhadap perekonomian Indonesia, di mana penulis menganalisis data dan menggunakan referensi dari jurnal ekonomi terpercaya. Bagaimana saudari kami Susi? Baik, terima kasih atas jawaban yang disampaikan. Yang dapat saya pahami dari, jawaban yang disampaikan oleh penyaji yaitu, eee, teks akademik itu disebut, jika teks tersebut memenuhi struktur teks bahasa yang baku, formal, dan tidak menggunakan bahasa yang emosional, serta teks ini bertujuan untuk menyampaikan informasi. Contoh dari teks akademik yaitu makalah ilmiah. Sekian jawaban yang dapat saya ringkas, saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Susi dan juga kepada rekan saya. Nah, baiklah teman-teman, masih ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Jika masih ada teman-teman yang ingin bertanya, boleh angkat tangannya ya teman-teman. Baiklah, di sini saya akan memilih yang pertama itu kepada saudara Deandra, dipersilahkan pertanyaannya. Kepada saudara Deandra. Baiklah, terima kasih untuk kelompok penyaji. Perkenalkan, nama saya Diandra, dari Manado.
Pertanyaannya, mengapa teks akademik bersifat sederhana dalam struktur kalimat, sedangkan yang non-akademik lebih rumit? Dan apa pengaruh teks non-akademik terhadap masyarakat dan budaya populer? Dan satu lagi, mengapa penting untuk menggunakan referensi yang valid dan akurat dalam teks akademik? Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Deandra atas pertanyaannya. Selanjutnya kepada Saudari Najwa Adila, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk bertanya. Sebelumnya, saya Najrul Aisyah ingin bertanya mengenai ciri-ciri dan perbedaan pada teks akademik dan non-akademik. Bolehkah tim penyaji memberitahu dan memberikan contoh dari teks akademik atau beberapa paragraf gitu yang memuat 14 ciri-ciri ini agar saya bisa membandingkannya dengan teks non-akademik. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Najwa. Yang selanjutnya kepada Saudari Fania, dipersilahkan untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fani Aprilia, perwakilan dari kelompok 7. Di sini tadi kelompok penyaji sudah menjelaskan mengenai teks akademik, yang dimana tadi ada bagian ciri-ciri teks akademik, yang dijelaskan bahwa teks akademik ini tidak boleh mengandung kalimat yang tidak gramatikal. Jadi pertanyaannya, menurut kalian, apa sih konsekuensi dari penggunaan kalimat tak gramatikal dalam teks akademik? Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Fania atas pertanyaannya. Yang selanjutnya pertanyaan terakhir kepada Saudara Hafiz, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudara Hafiz untuk pertanyaannya. Kepada teman-teman yang bertanya, mohon untuk mengirimkan pertanyaannya ke grup dan izinkan kami untuk mendiskusikan jawaban dari pertanyaan teman-teman sekalian. Terima kasih.
Di sini saya akan menjawab dari pertanyaan teman-teman, yaitu pertanyaan dari saudara Deandra, yang dimana pertanyaan dari saudara Deandra adalah mengapa teks akademik bersifat sederhana dalam struktur kalimat, sedangkan non-akademik lebih rumit. Kemudian apa pengaruh teks non-akademik terhadap masyarakat dan budaya populer, dan mengapa penting untuk menggunakan referensi yang valid dan akurat dalam teks akademik. Baiklah, mengenai yang pertama adalah tentang struktur kalimat dalam teks akademik dan non-akademik. Sebenarnya anggapan bahwa teks akademik lebih sederhana dalam struktur kalimat itu sedikit agak keliru. Mengapa? Yang pertama, teks akademik seringkali menggunakan struktur kalimat yang kompleks. Hal ini dikarenakan teks akademik bertujuan untuk menyampaikan ide-ide yang kompleks dengan presisi. Struktur kalimat yang kompleks seringkali digunakan untuk menghubungkan berbagai konsep, menjabarkan argumentasi secara rinci, atau menunjukkan hubungan sebab akibat. Yang kedua, teks non-akademik juga bisa memiliki struktur kalimat yang sederhana. Banyak teks non-akademik seperti artikel, berita, atau blog yang menggunakan struktur kalimat yang sederhana untuk memudahkan pembaca memahami informasi. Namun, teks non-akademik seperti novel atau esai sastra yang bisa memiliki struktur kalimat yang sangat kompleks untuk menciptakan efek artistik tertentu. Jadi kesimpulannya, kesederhanaan atau kerumitan struktur kalimat itu tidak selalu terkait dengan teks, baik itu akademik ataupun non-akademik, melainkan lebih dipengaruhi oleh tujuan penulis dan audiens yang dituju. Nah, yang selanjutnya itu tentang apa pengaruh teks non-akademik terhadap masyarakat dan budaya populer. Teks non-akademik memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap masyarakat dan budaya populer. Beberapa pengaruhnya antara lain, yang pertama, membentuk opini publik. Teks non-akademik seperti artikel, opini, atau berita seringkali membentuk opini publik tentang isu-isu terkini. Yang kedua, mempopulerkan tren dan gaya hidup. Yang ketiga, mempengaruhi perilaku konsumen. Yang keempat, menyebarkan informasi secara cepat. Dan yang kelima, menghasilkan hiburan.
Nah, yang selanjutnya itu tentang mengapa penting untuk menggunakan referensi yang valid dan akurat dalam teks akademik. Pentingnya menggunakan referensi yang valid dan akurat dalam teks akademik sangat penting karena beberapa alasan. Yang pertama, menjamin kebenaran informasi. Yang kedua, menghindari plagiarisme. Yang ketiga, meningkatkan kredibilitas penulis. Dan yang keempat, membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut. Dan kesimpulannya adalah teks akademik dan non-akademik memiliki peran yang berbeda dalam masyarakat. Teks akademik bertujuan untuk menyampaikan informasi secara objektif dan akurat, sedangkan teks non-akademik lebih bersifat menghibur, mempengaruhi opini publik, atau mempromosikan produk. Keduanya memiliki nilai penting masing-masing dan saling melengkapi. Bagaimana Saudara Deandra? Apakah dapat menerima jawaban dari kelompok kami? Terima kasih untuk kelompok penyaji. Berarti dari pertanyaan saya tadi, mengapa teks akademik bersifat sederhana dalam struktur kalimat? Berarti karena teks akademik menggunakan kalimat simpleks dan sedangkan non akademik menggunakan kalimat kompleks, begitu ya? Iya, begitu Saudara Deandra. Kemudian, apa pengaruh teks non akademik terhadap masyarakat dan budaya populer? Pengaruhnya berarti bisa membentuk pandangan masyarakat. Iya, kemudian? Dan memengaruhi budaya populer dengan menyebarkan ide dan tren secara luas ya. Ya. Iya, Baik, benar. untuk kelompok penyaji, saya sudah paham. Terima kasih. Baiklah, terima kasih untuk Saudara Deandra. Yang selanjutnya pertanyaan dari Saudari Fania yang akan dijawab oleh rekan saya Indah. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Fania, di mana pertanyaannya itu, kelompok penyaji sudah menjelaskan mengenai teks akademik, yang dimana pada bagian ciri-ciri teks akademik dijelaskan bahwa teks akademik tidak boleh mengandung kalimat yang tidak gramatikal. Jadi menurut kalian, apakah konsekuensi dari penggunaan kalimat tak gramatikal dalam teks akademik? Menurut kelompok kami, penggunaan kalimat tak gramatikal dalam teks akademik dapat mengakibatkan beberapa konsekuensi negatif, antara lain yaitu pertama, menurunkan kredibilitas penulis dan teks. Kalimat tak gramatikal mencerminkan ketidakmampuan penulis dalam menguasai kaidah bahasa baku secara tidak langsung dapat diartikan sebagai kurangnya ketelitian dan profesionalitas penulis dalam menyampaikan gagasan. Yang kedua, menyulitkan pembaca dalam memahami isi teks. Kalimat tak gramatikal dapat membuat pembaca kesulitan untuk memahami maksud dan tujuan penulis. Hal ini dapat menyebabkan pembaca kehilangan minat dan merasa frustasi dalam membaca teks tersebut. Yang ketiga, melemahkan argumentasi dan analisis dalam teks. Teks akademik dituntut untuk memiliki argumentasi yang kuat dan analisis yang tajam. Kalimat tak gramatikal dapat melemahkan argumentasi dan analisis karena pembaca dapat mempertanyakan validitas dan keabsahan informasi yang disampaikan. Yang terakhir yaitu menurunkan kualitas teks secara keseluruhan. Teks akademik yang menggunakan kalimat tak gramatikal akan terkesan tidak profesional dan kurang berkualitas. Hal ini dapat merugikan penulis karena dapat menurunkan nilai akademik teks.
dan menghambat proses penyebaran pengetahuan. Oleh karena itu, sangat penting bagi penulis teks akademik untuk memperhatikan kaidah gramatika dan menggunakan bahasa baku yang benar. Hal ini akan meningkatkan kredibilitas penulis, memudahkan pembaca memahami isi teks, dan meningkatkan kualitas teks secara keseluruhan. Terima kasih. Bagaimana kepada Saudari Fania, bagaimana? Apakah dapat menerima jawaban dari saya? Baiklah, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan kelompok penyaji yang disampaikan oleh Indah, yang mana berdasarkan pertanyaan saya tadi bahwa menurut kalian tuh konsekuensi dari penggunaan kalimat gramatikal dalam teks akademik. Yang pertama adalah konsekuensinya penggunaan kalimat gramatika dalam teks akademik dapat mengakibatkan beberapa konsekuensi negatif. Antara lain yang pertama, menurunkan kredibilitas penulis. Lalu yang dimana selanjutnya yang kedua, menyulitkan pembaca dalam memahami isi teks isi teks. Selanjutnya yang terakhir tadi ada menurunkan kualitas dan secara keseluruhan teks akademik, yang dimana menggunakan kalimat akan tidak terkesan produksional dan kurang berkualitas, yang mana hal ini akan merugikan penulis dan dapat menurunkan nilai akademik teks dan dapat menghambat proses penyebaran pengetahuan. Oleh karena itu, sangat penting bagi penulis teks akademik untuk memperhatikan kaidah gramatikal dan menggunakan bahasa baku yang benar. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Fania. Di sini selanjutnya adalah pertanyaan dari Saudara Hafiz, akan dijawab oleh rekan saya Enita. Baiklah, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Sari Hasibuan dari kelompok 7. Pertanyaannya, jelaskan peran metafora konseptual dalam membentuk argumen akademi dan berikan contoh konkret dari teks akademi yang relevan. Nah, adapun peran metafora konseptual dalam argumen akademi, yang pertama ada membangun pemahaman abstrak melalui konsep konkret, yaitu metafora konseptual seringkali digunakan untuk mempermudah pemahaman konsep-konsep abstrak yang sulit dijelaskan secara langsung. Dengan menggunakan metafora, akademisi dapat menghubungkan konsep yang tidak terlihat atau sulit dimengerti dengan sesuatu yang lebih nyata atau pengalaman sehari-hari. Yang kedua itu menyusun struktur argumen. Itu metafora konseptual juga memberikan kerangka bagi penyusunan argumen. Dengan memperkenalkan metafora, penulis bisa membangun hubungan logis antara ide-ide yang berbeda dan mengatur alur argumen secara sistematis. Yang ketiga, memengaruhi perspektif, yaitu penggunaan metafora tertentu bisa membentuk bagaimana sebuah masalah atau fenomena dipahami dan diperlakukan. Metafora yang berbeda bisa menghasilkan interpretasi yang berbeda terhadap fenomena yang sama. Contoh konkret dari teks akademik yaitu misalnya dalam karya George Lakoff dan Mark Johnson, Metaphors We Live By, yaitu pada tahun 1980, mereka memperkenalkan gagasan bahwa banyak dari pemikiran kita didasarkan pada metafora konseptual. Salah satu contoh yang sering digunakan adalah metafora argumen sebagai perang. Dalam metafora ini, diskusi atau debat dipahami dalam kerangka perang, di mana ada serangan, pertahanan, kekalahan, dan kemenangan. Beberapa frasa yang mencerminkan metafora ini, yang pertama, dia menghancurkan argumen saya. Yang kedua, kami membangun strategi untuk mengalahkan mereka dalam debat. Yang ketiga, dia menembakkan serangkaian kritik. Nah, metafora ini mempengaruhi cara orang berpikir tentang argumen. Seolah-olah itu adalah pertempuran yang harus dimenangkan alih-alih kolaborasi untuk mencapai pemahaman yang lebih baik. Dalam tulisan akademik, struktur argumen dapat dipandu oleh metafora ini, di mana penulis mungkin menyerang argumen lawan dengan bukti atau kritik, sejalan dengan metafora argumen sebagai perang.
Dengan demikian, metafora konseptual tidak hanya membantu kita memahami konsep abstrak, tapi juga mempengaruhi cara kita membentuk argumen, menyusun pikiran, dan bahkan mendefinisikan cara kita berinteraksi dengan ide-ide di dunia akademis. Baiklah, sekian jawabannya. Apakah Saudara Hafiz dapat menerima? Baiklah, saya akan mengulang contohnya ya. Yaitu dalam karya George Lakoff dan Mark Johnson, Metaphors We Live By, yaitu pada tahun 1980. Mereka memperkenalkan gagasan bahwa banyak dari pemikiran kita didasarkan pada metafora konseptual. Salah satu contoh yang sering digunakan adalah metafora argumen sebagai perang. Dalam metafora ini, diskusi atau debat dipahami dalam kerangka perang di mana serangan, pertahanan, kekalahan, dan kemenangan. Gimana, Hafiz? Metafora ini mempengaruhi cara orang berpikir tentang argumen, seolah-olah itu adalah pertempuran yang harus dimenangkan, alih-alih kolaborasi untuk mencapai pemahaman yang lebih baik. Dalam tulisan akademik, struktur argumen dapat dipandu oleh metafora ini, di mana penulis mungkin menyerang argumen lawan dengan bukti atau kritik, sejalan dengan metafora argumen sebagai perang. Gimana, Saudara Hafiz? Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya dan juga kepada Saudara Hafiz. Selanjutnya adalah pertanyaan dari Saudari Najwa Adila akan dijawab oleh rekan saya. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Najwa Adila. Yang pertanyaannya itu berikan contoh teks akademik yang dimuat secara keseluruhan dalam ciri-cirinya agar dapat dibandingkan dengan teks non-akademik. Nah, yang pertama itu terlebih dahulu contoh dari teks akademik yang berjudul Pengaruh Pola Hidup Sehat Terhadap Kesehatan Mental Remaja, yang dimana isinya pola hidup sehat telah terbukti memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan mental individu termasuk remaja. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Smith dan kolega pada tahun 2020, aktivitas fisik yang teratur, konsumsi makanan bergizi, serta kualitas tidur yang baik mencatat positif dengan penurunan tingkat stres dan kecemasan pada remaja. Di sisi lain, Cohen 2019 menunjukkan bahwa remaja yang menjaga pola hidup sehat cenderung memiliki keseimbangan emosional yang lebih dibandingkan mereka yang mengabaikan pola makan dan istirahat. Lebih lanjut, studi oleh Jones al. 2021 menyimpulkan bahwa aktivitas fisik seperti olahraga ringan hingga sedang dapat meningkatkan produksi endorfin, hormon yang
berperan dalam meningkatkan suasana hati. Hal ini mendukung hipotesis bahwa perubahan dalam kebiasaan hidup seperti perbaikan pola makan dan aktivitas fisik dapat memberikan manfaat jangka panjang pada kesehatan mental remaja. Dari perspektif teoritis, pendekatan biopsikososial memberikan penjelasan komprehensif tentang bagaimana faktor biologis, psikologis, dan sosial mempengaruhi kesehatan mental. Dalam konteks ini, pola hidup sehat berperan sebagai faktor protektif yang dapat mengurangi risiko gangguan mental pada remaja. Sedangkan untuk perbandingan, berikut merupakan contoh teks non-akademiknya yang berjudul Tips Hidup Sehat Biar Nggak Stres Terus. Isinya, siapa sih yang nggak pengen hidup sehat? Selain bikin badan buyar, hidup sehat juga bikin mental kita lebih kuat loh. Misalnya dengan olahraga teratur, makan sehat, dan tidur cukup, kita bisa jauh lebih tenang menghadapi stres. Penelitian mengatakan olahraga membuat tubuh kita mengeluarkan endorfin yang membuat kita jauh lebih bahagia. Kalau kamu sering stres, coba deh ubah pola hidupmu. Kurangi makanan cepat saji, banyak sayur dan buah. Banyak makan sayur dan buah sama jalan-jalan di pagi hari. Selain membuat tubuh lebih segar, kamu juga bisa merasa lebih bahagia dan nggak gampang cemas. Tidak percaya, cobain sendiri aja. Nah, dari perbandingan dari kedua teks, yaitu teks akademik dan teks non-akademik, dapat kita lihat bahwa memiliki ciri-ciri perbedaan yang sangat mendalam, di mana ciri-ciri teks akademik pada teks yang telah saya bacakan tadi, kalimatnya itu bahasanya dulu formal, yang kedua objektif atau informasi yang disampaikan secara netral dan berdasarkan penelitian sistematis, memiliki pendapat didukung oleh penelitian atau teori ilmiah, dan memiliki referensi yang mengacu pada sumber-sumber ilmiah untuk mendukung argumentasi. Sedangkan pada teks non-akademik yang berjudul Tips Hidup Sehat Biar Gak Stres Terus itu memiliki ciri-ciri yang bertolak belakang dengan teks akademik, di mana yang pertama itu dalam teks tersebut subjektif, yaitu mengandung pendapat pribadi dan ajakan. Yang kedua, bahasa informal, yaitu menggunakan bahasa sehari-hari dan sering disertai ekspresi. Yang ketiga, tidak sistematis atau ide-ide disampaikan secara acak dan tidak terlalu terstruktur dengan jelas. Keempat, kurangnya data pendukung. Dan kelima, tidak menggunakan referensi ilmiah. Bagaimana Saudara Najwa? Apakah dapat menerima jawaban dari saya? Baiklah, terima kasih kepada Cici yang telah memberikan jawaban. Jadi, kesimpulan dari saya yang pertama itu kan tadi teks akademiknya pengaruh hidup sehat terhadap kesehatan fisik remaja. Jadi itu dia memuat definisi, kemudian data dari peneliti, manfaatnya, perspektif teoritis, dan fakta biologis. Kemudian untuk teks non akademiknya tips hidup sehat biar nggak stres terus. Itu kan dia memuat tips hidup sehat dari sudut pandang pribadi. Jadi kesimpulannya itu untuk teks akademik kalimatnya itu digunakan formal, objektif, kemudian dia netral, didukung oleh pendapat dari penelitian dan disusun secara sistematis. Kemudian untuk teks non akademiknya dia bertolak belakang dengan teks akademik. Dia bersifat subjektif, yang mana itu dia pribadi dan bersifat ajakan, kemudian informal dan disusun secara tidak sistematis, dan dia yang paling penting itu kurang dari data pendukungnya dari penelitian ilmiah. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Dengan berakhirnya pertanyaan dan juga jawaban dari teman-teman, berakhir juga lah presentasi kami pada pagi hari ini. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kami ucapkan. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. 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 Pagi.